Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kalimat pujian dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut datang silih berganti. Sungguh tidak ada manusia atau alat apapun yang mampu menghitung karunia-karunia tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjadi hamba yang bersyukur dengan menggunakan nikmat dan potensi yang kita miliki dalam rangka beribadah kepada Allah dan dalam rangka menegakkan agama Allah. Dan salawat terukir untuk manusia tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia mulia yang Allah berikan sebongkah cinta pada bilik hati beliau hingga sempurna mencintai keluarga dan para sahabatnya. Kemudian menjadi lembaran-lembaran contoh nyata kehidupan tanpa settingan, bahwa cinta sejati yang berbalut ketenangan hingga berakhir bahagia kelak di syurga itu nyata adanya dan bukan isapan jempol semata. Hadirin yang berbahagia, pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Namun sungguh disayangkan, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari guritan narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti Ibu Pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Muhammadiyah dan Dakwah Pendidikan. Mari kita simak firman Allah, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sufwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin, menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba dalam lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi,
Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Kekuatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi haruslah disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, alhamdulillah secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMK di Semarang tahun 2023. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Palembang 3 orang anak berusia 12 tahun dan 1 orang berusia 16 tahun tega memperkosa temannya sendiri secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Bagaimana kondisi hati nuraninya Pak, Bu, setelah mendengar berbagai kasus yang terjadi selama ini? Jujur saya akui mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya, Al-Quran tidak hanya mengutamakan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sahabat kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan, kenikmatan dunia yang dimiliki tidak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab Sang Ilahi. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran adalah kitab yang mengutamakan amal daripada cita-cita. Hal tersebut menunjukkan adanya wujud pemahaman yang tepat dan benar terhadap Al-Quran yang tentu saja akan memotivasi seseorang untuk mengutamakan amal sebagai indikator keberimanannya. Secara empiris historis dapat dikedepankan adanya kemenyatuan antara ketepatan atau kebenaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memahami Islam dengan kesadaran diri dalam berbuat atau beramal secara maknawi setelah sebelumnya ada proses internalisasi ruh Islam. Urgensi dan esensi dari arti kesadaran dan aktivitas komunikasi vertikal Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sang holik yang berujung pada kesadaran dan rasa tanggung jawab sosialnya, kemudian secara nyata dimulai dan terus-menerus digencarkan Muhammadiyah, upaya-upaya penerapan nilai-nilai dan norma-norma Islam secara intelektual. Sehingga penguatan pendidikan ini jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini hadirin harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip agama. Sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya, kuat karakter dan integritasnya. Sepakat semuanya? Hadirin yang mulia, sebuah senandung mengingatkan kita. Menyongsong masa depan, meraih keberhasilan yang indah, gilang gemilang, bekalnya adalah tiada lain, tiada bukan ilmu, iman, takwa, amal, ditambah keterampilan, masa depan penuh tantangan, masa depan penuh rintangan, masa depan penuh hambatan, masa depan penuh cobaan. Namun di balik itu
penuh dengan harapan. Oleh karenanya perlu perjuangan. Hadirin sekalian, dari pemaparan yang telah disampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa dalam pendidikan Islam, paling tidak ada dua segi yang menjadi sasaran pembaharuan, yaitu cita-cita dan teknik pengajaran. Dari segi pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan bahwa cita-cita pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang baik budinya, alim dalam agama, luas dalam pandangan, paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran. Yang kedua, berkaitan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran. Penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi serta pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Hadirin sekalian, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Beli ikan kakap sama nelayan, dimasak pedas, bikin buyar. Kalau ceramahku agak lumayan, silahkan tonton lagi, nggak usah bayar. Makan nasi pagi-pagi, disiram dengan kuah kari. Muhammadiyah bersinergi, maksimalkan dakwah untuk negeri. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat, albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.